wabarakatuh. Hai, apa kabarnya pemirsa di rumah semuanya? Saya lihat apa kabar? Alhamdulillah baik Kang Rian. Alhamdulillah, puasa lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, juga buat teman-teman di rumah gimana nih puasanya? Udah hari ke-11 ya tentunya. ke-11. Kita udah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di edisi yang ke-32 kita akan kedatangan tamu nih. Bisa mapan ada siapa nih Sel ini? Kita kedatangan Bapak Ahmad Farisi selaku dosen MDP dan selaku juga CEO dari pergihaji.id. Nah, jadi beliau ini selain dosen juga CEO pergihaji.id. Nah, kita mau ngomongin apa? Kita akan membahas tentang anak milenial jago coding. Khususnya buat kamu dan kamu yang anak informatika nih ya, kayaknya nih anak-anak mahasiswa informatika. Multimedia juga, pokoknya wajib, pokoknya tonton acara ini sampai selesai karena rugi banget kalau misalkan kalian nggak nonton karena ada Bapak Farisi ini selaku dosen ini mau menjelaskan apa itu tentang coding. Oke, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk sponsor yang tentunya mendukung acara kami. Ada siapa aja Sel ini? Ada PT Batu Raja Multi Usaha. Ada Batu Raja Daya Insani. Ada Rumah Makan Minang Raya. Dan juga ada Digitizer. Dan juga kami tentunya intinya mengingatkan buat pemirsa di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin-rajin mencuci tangan karena di tengah-tengah puasa pandemi itu masih ada ya. Betul, jadi pengen banget nih kita ibadah mungkin bareng keluarga sahur bareng ya. Jadi pokoknya buat kalian sehat-sehat ya. Pokoknya Ramadan kali ini emang berbeda banget lah pokoknya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Langsung aja kita akan datengin Bapak Ahmad Farisi setelah yang satu ini. Di sini aja Pak. Ramadan kali ini berbeda. Pandemi masih ada. Ingin rasanya beribadah dengan tenang. Aku rindu orang tua dan kerabat tersayang. Rindu berpuasa, lebaran di kampung halaman. Semoga masih panjang umurku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nih Kang Rian, kita udah kedatangan Bapak Ahmad Farisi di tengah-tengah kita. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ahmad Farisi. Kemarin kliennya udah banyak ya Sel ya. Iya benar. Udah banyak nyebar, juga mungkin teman-teman informatika atau juga anak-anak MDP udah banyak yang mau nyaksiin lagi. Anak-anak jurusan teknik komputer ya kan. Oke Pak Ahmad Farisi, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Semua sehat. Ya, alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi semangat ya. Jadi buat teman-teman apalagi di bulan Ramadan ibadah puasa tetap semangat dong. Jangan lupa nih pahala nih, dapat ilmu nih. Iya, dapat ilmu. Oke, ya. Pak Ahmad Farisi, kita kan dengan tema judul kita pada edisi kali ini adalah anak milenial jago coding. Sebenarnya nih apa sih Pak Faris ya? Mungkin Pak Faris panggilannya. Pak Faris nih, coding itu apa sih Pak? Ya, jadi pertama sebelum saya jawab, ini tema ini keren. Ya, keren. Karena biasanya kalau ngomongin anak milenial, kadang-kadang kaitannya itu kemana coba? TikTok, gamers ya Pak, betul. Iya, lebih tahu. Iya, tapi sebetulnya tema ini luar biasa, anak milenial jago coding. Tadi pertanyaannya coding itu apa? Jadi teman-teman penonton yang hadir secara online ya. Jadi kalau ngomongin coding, sebenarnya coding ini adalah bahasa Inggris yang kebentuk sendiri gitu. Sama kayak googling. Ya. Jadi untuk sesuatu yang populer itu bahasa itu ngikut sendiri akhirnya. Googling, aktivitas Google gitu. Browsing via Google. Coding, aktivitas ngode atau aktivitas nulis kode. Kalau ngode bahaya nih. Tafsirnya nanti beda. Kemana-mana gitu ya Pak ya. Iya, misalnya saya udah kasih kode tapi dia nggak respon. Nah, ini beda kode. Mungkin dari bahasa kode tadi ya Pak ya. Jadi coding ya. Betul. Jadi kode ini aktivitas nulis kode. Nah, pertanyaannya kode seperti apa yang ditulis? Iya, betul Pak. Jadi kode yang ditulis ini adalah kode program. Baris kode yang punya aturan cara penulisannya, ada berbagai macam bahasa yang bisa digunakan, yang diketik
menggunakan ya perangkat-perangkat manapun sekarang udah bisa ya, mau di laptop, di PC dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya secara bahasa. Secara bahasa. Secara Secara bahasa. intinya ngoding itu aktivitas nulis kode program Ya. dan outputnya nanti program ini akan menjadi satu aplikasi atau sistem yang tentunya bermanfaat. Itu adalah coding. coding. Itu coding tadi. Iya, ngoding, nulis kode gitu. Kalau orang Indonesia ngomongnya ngoding. Ya. Ngoding. Kalau di luar kita kenal dengan istilah coding. Coding. Nah, Nah, itu tadi Sel. Jadi secara singkatnya atau mungkin secara sederhananya menulis Pak ya. Menulis Menulis. kode ya. Ya, nulis atau ngetik kali ya. Menulis atau mengetik ya. Iya. Tapi lain Kak dengan cara di komputer mungkin ya. Betul. Gitu. Beda jadi. Beda jadi beda. Namanya itu coding. Iya. Nah, coding sendiri itu bisa dilakuin apa untuk anak program aja atau bisa anak-anak yang lain bisa itu? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi sebetulnya ngoding ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang misalnya kuliahnya di kampus IT Iya, atau betul. belajar IT saja, enggak. Jadi siapapun bisa ngoding. Ya. Siapapun bisa asal memang mau belajar. Karena sekarang media untuk belajar ngoding itu banyak sekali. Ya, betul. Banyak sekali bertebaran, berseliweran baik online ataupun offline. Offline. Ya, dengan berbagai macam bentuk. Kalau kita pengen yang gratisan, yang gampang itu tinggal buka YouTube. Ya. Ya. Tulis aja misalnya belajar ngoding pertama kali, Iya. itu pasti banyak sekali tutorial yang bisa Jadi diikuti. otodidak ya Pak? Betul, Benar-benar. secara otodidak bisa ya, maupun kursus-kursusnya udah banyak banget sekarang ya. Atau dengan kuliah di kampus yang arahnya ke teknologi informasi Benar. seperti di tempat saya mengajar di kampus MDP, memang basisnya teknologi Teknologi, informasi ya. benar. Rata-rata kampus yang jurusannya teknik informatika, sistem informasi itu dia pasti ada mata kuliah yang namanya dasar pemrograman dengan segala bahasanya, ada yang namanya algoritma pemrograman itu diajarin dari basic ya. Namun tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak kuliah di kampus IT juga tetap bisa belajar. Bisa belajar ya. gitu ya. Nah, menurut Pak Faris sendiri kan melihat perkembangan IT ini sangat-sangat luar biasa Pak ya, atau perkembangan teknologi khususnya Pak Iya, ya. iya. Melihat tenaga kerja misalkan di suatu instansi perusahaan dengan background komputer atau juga teknik informatika yang tadi Pak Faris sebutkan, Background IT lah, background seperti IT. Menurut Bapak, generasi 4 atau 5 tahun ke depan apakah sangat menjanjikan untuk program informatika atau juga lulusan komputer lainnya gitu Pak? Ya, sangat menjanjikan menurut saya karena kita bisa melihat bagaimana teknologi ini dalam dunia pekerjaan saja. Teknologi ini kan menggantikan manusia, percaya atau tidak? Pelan-pelan kita lihat, kita ke mall deh yang ada di Palembang nih. Ya. Kita tahu banget ketika dulu masuk mall itu masih ada yang apa itu, yang ngurusin karcisnya. Oh, iya. Oh iya Nah, betul. sekarang nggak ada lagi. Nggak ada ya. lagi, Dia benar. sudah digantikan oleh teknologi, Teknologi. udah pakai Betul, mesin. pakai ya. mesin juga. Tinggal ada yang keluarnya masih ada yang jaga, sekarang ada yang sudah otomatis. Otomatis. Gitu. Ya, kita nggak usah bahas pakai Iya. apa ya. Nyebut merek Pak. Jangan nyebut nih. Iya, jadi kalau bicara apakah orang-orang IT, orang-orang yang belajar ngoding, orang-orang yang belajar programming itu potensial untuk 3-4 tahun ke depan, Ya. dan jawabannya iya, karena dunia industri saat ini membutuhkan orang-orang yang ahli dan membutuhkan talent-talent yang ahli dalam bidang ini. Gitu. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan besar saat ini, unicorn yang ada di Indonesia itu tidak akan bisa hidup tanpa orang-orang yang punya talenta digital dalam hal programming, coding dan lain sebagainya. Betul. Tentu tidak sendirian. Betul. Orang yang bisa ngoding tidak akan menjadi talenta digital yang hebat kalau dia tidak bisa berkolaborasi. Ya, betul. Karena dalam satu perusahaan ini isinya banyak, bukan orang yang bisa ngoding saja, Betul Pak. bukan orang yang bisa programming saja, ya, tapi ada orang-orang di bidang yang lainnya gitu. Tapi tetap dibutuhkan orang-orang yang Oke. ahli dalam bidang ini. Jadi sangat menjanjikan nih. Mungkin buat teman-teman yang mau kuliah informatika atau jurusan IT lainnya, ini 5 tahun ke depan juga masih Bakal tapi berguna ini sangat-sangat ilmunya. emang dibutuhkan nih. Sangat Saya lihat jadi kita Sekarang juga, aja udah dibutuhkan betul, loh Kak. banyak banget juga teman-teman IT yang udah sekarang mau ke background perusahaan apapun, apalagi sekarang udah global Pak ya, udah Global. membutuhkan sangat luar Betul, biasa nih ya. Jadi betul. Kita bisa lihat saja di aplikasi-aplikasi pencari kerja ya. Ya. Kita tulis saja, misalnya programmer. iya. Banyak sekali lowongan seperti UX designer, UI designer itu sudah
job vacancy-nya udah banyak Banyak sekali. banget ya Pak. Udah banyak banget, tidak hanya di Indonesia, benar kata Mas Rian tadi ya, global juga. Saya punya salah satu mahasiswa yang masih kuliah, tapi dia kerjanya remote di Singapura. Oh, luar biasa Tapi ya Pak. stay di Palembang. Wow. Iya. Nah ini menarik. Kenapa? Karena dia punya talent ya. Dia punya bakat yang dibutuhkan di dunia industri gitu. Betul. Nah ini jadi tidak menutup kemungkinan tadi yang mahasiswanya Pak Faris sendiri tuh stay di Palembang, tapi kerjanya di Singapura. Nanti mungkin buat teman-teman yang lagi nyaksin, mungkin yang jurusan informatika tetap tetap stay-nya di Palembang, kerjanya mungkin entah di Paris atau di Inggris, kan siapa tahu rezekinya. Yang penting kan talent tadi dibentuk dengan adanya teamwork dalam kerjasama. Betul banget Karyam. Suatu perusahaan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau di Paris berarti ikut saya. Oh, ikut Bapak ya, boleh tuh. Kan nama saya ya. Benar. Nah nih Pak, kan kalau coding itu identik dengan programmer. Nah biasanya nih kalau programmer itu kan butuh kehandalan skill yang bagus. Kira-kira ada kiat-kiat biar jadi programmer tuh yang lebih bagus untuk ke industri IT ke depannya itu? Iya, intinya sih kalau menurut saya sama sih sebenarnya dengan profesi apapun itu. Satu butuh niat dan ketekunan ya. Yang penting itu dulu di awal. Tekun itu kan artinya terus mencoba, trial and error. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah aktif berkolaborasi dalam komunitas. Karena komunitas ini yang akan membantu kita catch up dengan teknologi. Iya. Itu kadang-kadang kita ngerasa nih teknologi yang kita pakai, programmer nih, gue udah ngoding sampai di sini udah jago nih gue, padahal teknologi masih luas nih. Ya. Dulu ketika saya pertama kali memahami dunia pemrograman web, misalnya saya pakai framework Codeigniter zaman itu. Sekarang udah jarang sekali yang pakai gitu. Sekarang udah pakai framework yang terbaru. Jadi bahkan mahasiswa saya pun banyak yang lebih ahli daripada saya. Kenapa? Karena mereka catch up terus dengan teknologi. Diupdate terus ya Pak. Diupdate terus. Jadi aktif dalam komunitas itu penting. Ya. Di kampus, di tempat saya mengajar, kita punya namanya programming community. Jadi setiap minggu itu mereka ada kumpul. Kalau dulu kita punya ruangan. Kalau sekarang karena pandemi, jadi kita kumpulnya online. Jadi seminggu sekali online, mereka ngobrol. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk catch up dengan teknologi terbaru. Ada yang cerita tentang ini, cerita tentang itu. Ada yang dapat. Karena gini, gunanya komunitas itu, contoh nih, yang suka ngoding, nanti mereka pamer sama teman-temannya, gue bisa ini nih. Akhirnya yang lain ke-trigger, kok bisa gitu ya, gimana sih, ajarin dong. Akhirnya disitulah kolaborasi muncul gitu pelan-pelan. Ya, kadang-kadang mulai dari pamer, kadang-kadang mulai dari sharing dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali informasi dengan adanya komunitas, kita masih sama-sama saling belajar gitu ya Pak. Jadi misalkan tadi nih, aku bisa ngoding nih, saya lihat. Ajarin dong gitu kan. Jadi sama-sama. Kita akan ngobrol lagi nanti di segmen selanjutnya bersama Pak Faris. Pokoknya buat teman-teman yang mau tahu tentang coding jangan kemana-mana, tetap di sini aja Pak. Ramadan kali ini berbeda. Pandemi masih ada. Ingin rasanya beribadah dengan tenang. Aku rindu orang tua dan kerabat tersayang. Rindu berpuasa, lebaran di kampung halaman. Semoga masih panjang umurku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Balik lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan, tentunya masih bersama Bapak Ahmad Farisi dari dosen. Ini dosen MDP nih. Jadi buat teman-teman MDP, mana suaranya nih? Wajib nonton ini. Wajib nonton. Ini dosennya di sini ya. Oke, dan juga buat kalian yang mau nanya, silakan di akun Instagramnya marketing_semen Batu Raja. Pokoknya akan mendapatkan hadiah dari Semen Batu Raja. Biasanya dapat hadiahnya apa nih, Sally ya? Banyak-banyak nih. Banyak-banyak, pokoknya menarik-menarik semua nih hadiahnya nih. Oke, kita tentunya akan masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Faris ya. Tadi udah terkait belajar ya, saya lihat belajar coding, kiat-kiatnya ininya ya. Nah sekarang menurut Pak Faris nih, kan waktu itu salah satu berita nih ngeliat ada Presiden Bapak Jokowi meminta anak muda dapat memahami dan bisa beradaptasi
dengan perubahan dunia yang terjadi begitu cepat. Dalam hal ini artificial intelligence. Ya. Secepat apa sih nih Pak perkembangannya Pak, khususnya di Palembang deh? Ya, baik. Mungkin ada yang belum tahu ya artificial intelligence. Betul. Ya. Ini adalah kalau bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan, salah satu bidang di dalam dunia teknologi informasi yang memang perkembangannya cepat sekali. Kalau ditanya seberapa cepat, saya bingung nih ngukurnya. Yang jelas jawabannya cepat banget. Ya kita bisa lihat sendiri bagaimana artificial intelligence ini diadopsi oleh berbagai bidang. Saya ambil contoh yang baru-baru diadopsi di kita deh di Indonesia, elektronik tilang ya. E-tilang. Ya, Ya, betul. kita bisa lihat bagaimana e-tilang menggunakan artificial intelligence itu untuk menangkap citra atau kamera, menangkap citra foto ya, foto dari pengendara. Kemudian ada fitur untuk menangkap nomor plat kendaraannya juga gitu, dan automatically nanti setelah itu data itu akan terrecord. Akan terrecord secara otomatis dan ketahuan gitu, misalnya dia nggak pakai sabuk pengaman gitu, dia langsung terrecord secara otomatis. Oh ini udah kena tilang ya. Jadi nggak perlu lagi personil polisi yang harus standby di lampu lalu lintas itu ya. Betul, ini salah satunya ya yang sudah kita adopsi. Dalam hal yang lain deh yang mungkin lebih banyak kita lihat dan kita saksikan itu di dunia medis. Ya, bagaimana kecerdasan buatan dulu pada akhirnya bisa membantu dokter kandungan untuk melihat kandungan USG itu ya. Sampai hari ini sudah bisa kita lihat gambar anak bayi di dalam perut ibunya dalam bentuk 4 dimensi. Udah kelihatan tuh dari dalam perut, tembem banget sih Iya. Dan lain-lain lah. Jadi di dunia medis kelihatan banget bagaimana kemudian hasil elektrokardiograf EKG ya, hasil rekam jantung itu bisa langsung diinterpretasikan. Oh dia masalah jantungnya ini tanpa harus dokter menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin dokter masih perlu ya untuk menjelaskan bahasa yang dikeluarkan oleh sistem ya, kepada pasiennya gitu. Tapi paling tidak ini sudah meringankan tugas dokter. Betul banget Pak. Ya, jadi dokter yang mungkin sudah senior, yang mungkin penglihatannya juga sudah semakin kurang, dengan dia dibantu oleh teknologi ini, dia sudah dapat nih hasilnya. Oh secara medis dia akan memahami bahasanya gitu, dan dia tinggal menjelaskan. Jadi perkembangan AI cepat sekali. Luar biasa pesat ya. Kita belum lagi bicara tentang mobil yang bisa dikemudikan secara otomatis tanpa harus kita mengemudikan sendiri. Jadi luar biasa. Makanya Pak Jokowi pesan itu kepada generasi milenial sekarang, luar biasa. Jadi itu tadi perkembangannya sangat pesatnya. Sally, selanjutnya kita akan bacain yang komentar yang udah masuk di Instagram. Ya, ada siapa nih paling atas? Silakan Sally. Ada Rizky nih. Ada yang bertanya, bagaimana sih Pak mengetahui ciri framework yang sudah secure Bang gitu? Ini Rizky programmer. Iya. Luar biasa. Sebetulnya kalau kita bicara framework ini kan luas ya. Jadi untuk penonton yang nggak ngerti, framework ini adalah salah satu kerangka kerja yang biasanya dipakai dalam pemrograman. Harus jelas dulu pemrograman apa dulu nih. Kalau dia pemrogramannya ngodingnya untuk web, frameworknya ada framework sendiri. Kalau dia untuk pemrograman desktop, dia punya framework sendiri. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana tahu ciri framework yang sudah secure, rajin-rajin baca aja, dan tadi aktif dalam komunitas ya. Biasanya di situ kita akan dapat tuh sharing dari teman-teman, yang ini lebih secure loh, yang ini lebih secure. Contohnya di pemrograman web kita kenal ada framework PHP yang namanya Laravel, ada di JS itu ada Foo dan lain sebagainya. JS itu JavaScript, ini pada bingung nih. Karena luas ya Pak tadi cakupannya. Enggak, ini karena pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya udah ngerucut banget nih. Jadi buat Rizky, kalau mengetahui cirinya tuh yang jelas biasanya framework yang sudah secure itu sudah teruji, dan kita bisa lihat indeks pengujiannya itu di beberapa situs-situs yang melakukan pengujian terhadap framework tersebut. Kemudian juga banyak dipakai gitu, banyak dipakai. Sama kayak kita nyari OS nih,
operating system. Kita mau cari handphone yang bagus, Android kah atau iOS kah dan lain sebagainya. Biasanya kan kita browsing dulu, benar. cari, bandingin, lihat market share-nya dan lain sebagainya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen ngobrolin itu kayaknya butuh waktu yang lebih panjang. Udah luas pertanyaan Rizky ini ya. Rizky ya udah dijawab sama Kak Fadis. Selanjutnya dari Rina, tips untuk memulai belajar. Oke, tips untuk mulai ngoding. Coding. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Saya tadi coba nyatet beberapa sebelum datang ke sini. Ya, jadi untuk tips mulai belajar ngoding itu yang pertama niat. Penting banget niat. Segalanya dimulai dari niat. Kalau nggak ada niat nggak akan belajar. Ya, kemudian yang kedua aksi. Ya, aksi ini sama kayak kalau kita pengen cari jodoh. Meskipun ada istilah jodoh itu nggak akan kemana, tapi kalau nggak dicari dia kemana-mana. Iya betul. Kalau nggak ada aksi ya benar Pak. Harus ada aksi, wah yang cewek cepet banget nih. Karena kita harus peka ya. Jadi harus ada aksi. Aksi itu aksinya apa? Cari tutorial, cari panduan, cari komunitas dan lain sebagainya. Ini penting banget. Ya, cari buku. Saya lebih cenderung cari buku. Kalau sekarang udah berseliweran, tinggal buka internet, buka YouTube. Betul. Udah ada. Referensi kan banyak banget. Banyak sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, memulainya itu cari resep. Nah, resep itu apa resepnya? Jadi kalau di masak ya, cari resep, kemudian baru masak. Baru masak. Ya. Sama, cari resep dan masak juga. Betul. Resepnya itu apa? Bahasa pemrograman. Jadi kita harus pilih. Ya. Karena bahasa pemrograman ini banyak. Saya mau kemana nih? Ya, saya mau cenderung ke bahasa pemrograman yang mana? Jadi pilih, kemudian baru mulai ngoding gitu. Nah, untuk dasar biasanya banyak yang belajar dari bahasa C, banyak ini bahasa pemrograman. Ya, kalau saya dulu dari bahasa C, zaman saya kuliah. Ada yang mulainya dari bahasa Java, bukan Jawa ya. Iya. Java itu salah satu bahasa pemrograman. Ada yang mulainya dari bahasa Python. Ya, di tempat saya mengajar di kampus MDP itu ada jurusan program studi teknik informatika, dia mulainya dari Java. Kalau di sistem informasi mulainya dari Python. Jadi bebas aja. Kenapa? Karena dasar-dasar itu bertujuan untuk memahami logika. Jadi sudah paham logikanya, ngodingnya enak gitu. Yang penting pertama memahami logika. Nah, setelah itu kalau ketemu error, ya jangan berhenti gitu. Teruskan saja, karena sekarang sudah banyak tempat bertanya ya. Dan biasakan pakai bahasa Inggris. Kenapa? Banyak sekali literatur dari luar yang menggunakan bahasa Inggris. Ini orang-orang yang biasa ngoding pasti sepakat dengan saya. Tempat curhat pertama kali programmer itu adalah Stack Overflow. Ngerti nggak? Itu aplikasi atau gimana Pak? Jadi contoh nih, saya ketemu error. Misalnya saya ketemu error atau saya stuck nih, misalnya saya pengen how to ini atau apa ya yang lebih mudah dipahami ya. Misalnya ada kode, ada pesan errornya, saya copy, saya pastein di web, di Google. Nanti yang pertama kali keluar adalah Stack Overflow. Stack Overflow ini semacam satu tempat berkumpul dan tempat orang menumpahkan masalahnya, error-errornya apa, dan orang-orang lain menjawab solusinya di situ. Seperti kayak sistem pertanyaan gitu ya Pak? Iya, jadi kayak forum gitu. Ya. Oh iya, forum, ya, benar. Jadi di situ nanti kita lihat, ada nih solusinya yang sudah di vote orang banyak, udah ada tanda centang, ini artinya solusinya lebih valid, bagus, bisa dipakai. Ya, nah itu aplikasi banget ya. Iya, benar. Jadi kalau ketemu error jangan berhenti, ya. Nah karena itu bikin seru. Ya, nah yang terakhir tadi tetap harus aktif di komunitas supaya kita aware dengan adanya perubahan. Benar gitu. sekali. Kayak tadi ngomongin framework, yang pertanyaan pertama, framework ini berkembang terus, ada versinya naik lagi. Kalau kita nggak catch up, nggak ada tempat untuk ngobrolin itu, akhirnya kita ketinggalan gitu. Oke, itu tadi ya dari siapa tadi? Dari Rina kalau nggak salah ya. Selanjutnya dari ada Aziz nih Kang. Ada Aziz. Iya. Silakan, Aziz nanya, katanya sejauh ini bahasa apa itu Kang? Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa yang Anda kuasai? Mungkin Bapak kuasai mungkin. Wah, katanya itu. Ini ngetes nih. Iya. Ngetes Pak Ahmad ya. Ya, kalau saya bahasa yang dikuasai untuk sekarang
bahasa saya pakai PHP untuk pemrograman web dengan framework CodeIgniter. Itu sih yang saya kuasai. Tapi yang lain seperti yang saya ajar ya, saya mengajar pemrograman mobile Android itu menggunakan bahasa Java. Apalagi ya, kalau dulu saya juga sempat belajar game programming, itu menggunakan bahasa C# ya, tapi tidak menguasai gitu. Nah, ini sekalian nih penting nih tips buat teman-teman penonton yang belajar pemrograman, belajar ngoding. Menurut saya ya, jadilah seperti Bruce Lee. Kenapa? Tahu Bruce Lee ya? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Tahu ya. Alhamdulillah tahu ya. Bruce Lee itu bilang apa? Katanya saya lebih takut, saya nggak takut sama orang yang punya banyak jurus katanya. Saya lebih takut dengan orang yang punya satu jurus tapi dia dalam jurus itu gitu. Jadi sama seperti pemrograman, tekunilah salah satu bidang gitu. Tekunilah salah satu bidang. Saya sukanya misalnya di pemrograman web dengan bahasa ini, dengan framework ini dan itu, tekunilah di situ gitu. Sehingga dalam teknologi itu gitu. Meskipun tidak ada salahnya juga belajar yang lain, tapi tetap ada satu yang kita dalemin gitu. Ya, sehingga kita fokus dengan satu ini. Itu sekalian tips ya. Jadi kalau ditanya bahasa yang saya kuasai, tidak banyak sih bahasa pemrograman. Ya mungkin lebih banyak mahasiswa-mahasiswa saya ya. Oke, tadi dari siapa tadi? Dari Aziz tadi. Oke, Aziz. Selanjutnya dari siapa nih? Madon. Madon. Sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang programmer? Wow, menarik nih. Menarik nih. Ya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang programmer itu satu, programmer itu tidak boleh berhenti belajar, ya. Karena perkembangan teknologi itu cepat banget gitu. Mau tidak mau dia harus aware dengan perubahan. Dia tetap bisa catch up dengan perubahan-perubahan itu gitu. Sehingga kalau ada perubahan, adaptasi lagi. Udah perubahan, adaptasi lagi ya. Yang kedua, programmer itu tadi tidak boleh tidak boleh gampang bosen sih, menyerah ya. Ya bosen juga, kadang-kadang bosen ini menjadi hal yang sering dihadapi oleh programmer. Ketemu error, udah cari kemana-mana, nggak ketemu, bosen, tinggalin dulu. Itu jangan. Ya, jangan patah semangat, terus aja gitu. Nah, dan yang terakhir harus kolaboratif. Ya, karena kalau seorang programmer tidak bisa berkolaborasi, maka dia tidak akan menjadi seorang talent digital di dunia industri. Jadi dia hanya bermanfaat buat dirinya sendiri, nggak ada value-nya, nggak ada manfaat. Jadi harus kolaboratif. Kalau mengutip kata dosen saya, kolaborasi itu harga mati. Setuju ini. Karena berkolaborasi akan menciptakan ide-ide yang luar biasa gitu nantinya. Terakhir dari siapa nih Sally ini? Ada dari Stefani. Stefani. Bagaimana cara Bapak mengatasi tekanan dalam memecahkan coding tertentu? Mungkin ada masalah. Oke. Ya, kalau ketika saya ngoding sampai hari ini saya masih ngoding. Oh, masih ngoding? Masih, saya masih ngoding. Walaupun kalau dulu komersil, sekarang enggak. Jadi lebih ke kayak kemarin itu saya bikin aplikasi namanya Quran Lovers Palembang. Jadi kayak ngebantu komunitas yang suka ngebaca 1 minggu 1 juz gitu. Untuk melaporkan pembacaan Qurannya di sana gitu. Masih sampai hari ini masih ngoding. Nah, ketika saya mendapatkan tekanannya itu kadang-kadang gini, kita stuck gitu ya, nggak ketemu nih solusinya. Ya bagaimana tadi, satu kita harus aktif mencari, kedua jangan malu bertanya gitu. Ya kayak kemarin saya stuck di satu problem. Saya nanyanya tahu nggak sama siapa? Saya nanya sama mahasiswa saya, gitu. Namanya Ajis, ya. Nggak tahu, mungkin dia yang nanya tadi ya. Saya nanya sama dia, ya mungkin saja dia punya pengalaman yang lebih karena saya tahu memang dia punya skill yang hebat gitu. Ayo walhasil saya tanya, dia kasih bantu gini Pak, kayaknya gini deh Pak, kayaknya gini. Saya coba, oh ya bener Jis, gitu. Jadi tadi sebenarnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya, kolaboratif aja gitu. Ya jadi jangan malu untuk bertanya itu, apalagi kalau kita punya komunitas gitu, itu bermanfaat banget. Jadi ngatasin tekanannya dengan cara tadi terus mencoba bertanya, sama satu lagi harus open aja ya. Kalaupun ada pertanyaan yang masuk, ya kita
juga jawab semampu kita karena tadi kolaborasi tadi. Jadi tidak hanya kita aktif nanya, tapi kita juga bantu jawab dong gitu. Ya, mungkin tadi ya udah mungkin aja. Siapa tadi? Ada Stefani. Udah dijawab ya sama Pak Faris. Terakhir nih Pak Faris. Iya. Pesan-pesan Pak Faris untuk milenial di luar sana yang lagi nonton acara ini nih Pak. Ya. Yang masih setengah-setengah dalam belajar coding nih. Oke. Pesan-pesannya seperti apa? Pesan-pesannya jadi pertama kalau kita sering dengar istilah jatuh bangun, ya dalam ngoding juga pasti ada jatuh bangunnya, ketemu error, jatuh, bangun lagi, cari solusi dan seterusnya, jangan pernah berhenti. Dan penting juga, sehebat apapun ngoding, sehebat apapun skill dia ngoding, kalau nggak bisa kolaborasi maka dia tidak akan menjadi talenta digital yang unggul ya. Karena talenta digital yang unggul itu adalah talenta digital yang kolaboratif. Terakhir, ayo ngoding, yuk, ayo ngoding. Ada penutupnya nih. Ayo ngoding, titik koma aja diperhatiin, apalagi kamu. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu untuk Pak Faris. Oke, juga luar biasa sekali ya obrolan kita pada sore hari ini ya. Saya lihat tadi yang menjadi yang nggak tahu ngoding, jadi kita juga tadi harus belajar. Banyak ilmu kita. Oke, selamat untuk pemenang yang mendapatkan hadiah dari Semen Batu Raja. Tadi ada siapa ya? Ada Ajis. Mana ini? Rina tadi ya. Ada Rina, ada Rizky. Iya, ada Madon juga. Ada Madon. Selamat buat kalian semua yang mendapatkan hadiah dari PT Semen Batu Raja. Silakan untuk nge-DM di Instagramnya marketing_Semen Batu Raja. Oke, sekali lagi terima kasih buat para sponsor. Ada Batu Raja Multi Usaha, Batu Raja Daya Insani, Rumah Makan Minang Raya 2, dan juga hand sanitizer. sanitizer digitizer ini. Oh, digitizer. Dan juga kita intinya untuk kalian yang di rumah, pokoknya untuk menerapkan protokol kesehatan ada 5M ya. Kalau kemarin 3M ada 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Itu 5M-nya. Betul nggak? Betul. Hafal ya. Oke, dan juga follow akun media sosialnya di Semen Batu Raja yang ada di bawah ini. Ketemu lagi kita di episode selanjutnya. Pak Faris, terima kasih sudah hadir. Sally, terima kasih ya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Amin. Puasanya lancar pokoknya sampai gol nanti. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Rian Singa mohon pamit undur diri. Saya Prani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.